Salam sehat, salam kudus. Sobat integrasi Alkitabiah, senang sekali kita kembali bertemu di dalam 15 minutes Biblical Integration. Selama 15 menit kita akan membahas seputar bagaimana mengintegrasikan firman Tuhan di dalam pembelajaran kita bersama-sama dengan peserta didik, bersama dengan murid-murid, bersama dengan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saat ini saya ingin mengajak rekan-rekan memikirkan kembali tentang kelas kita. Berbicara tentang kelas, bisa saja itu di dalam ruangan yang tertutup, seperti pada umumnya yang hari ini sedang dilaksanakan di berbagai tempat, di berbagai sekolah, ataupun juga berada di luar ruangan. Karena sekarang namanya kelas itu tidak terbatas hanya kepada yang di dalam ruangan atau tersekat oleh tembok. Kelas-kelas bisa diberlangsungkan di luar. Dan kita sebenarnya memiliki guru yang luar biasa di dalam menyelenggarakan kelas. Siapa ya? Jelas Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-28 dan 29, bagaimana orang-orang yang di kelasnya itu memberikan komentar tentang kelas Yesus. Dikatakan demikian, kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ada kelas yang tidak formal yang Yesus selenggarakan, tetapi tetaplah bisa dikatakan kelas. Sebab di situ ada yang mengajar, ada yang diajar, ada yang diajarkan. Kalau ada tiga-tiganya, saya rasa sudah bisa disebut kelas. Sekali lagi ya, ada yang mengajar, ada yang diajar, dan ada yang mengajar. Yang lain adalah tambahan-tambahan, misalkan tempat di mana diselenggarakan, atau kemudian buku ajar, atau kemudian hal yang lain. Tetapi cukup tiga hal itu satu kondisi bisa disebut sebagai kelas, yaitu yang mengajar ada, yang diajar ada, dan yang diajarkan itu juga ada. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian Tuhan Yesus yang saat itu dari pasal 5 sampai pasalnya yang ke-7 ini Tuhan Yesus khotbah di sebuah bukit, mengambil tempat di bukit, kelasnya ada di bukit, yang menjadi peserta didiknya adalah begitu banyak orang, 12 muridnya bersama-sama dengan orang banyak dan bervariasi, ada yang dewasa, barangkali juga ada yang muda, ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa, ada usia lanjut, beragam pendengar atau beragam peserta didik Yesus. Dan yang luar biasa, Yesus mengajarkan kehidupan, dan di dalam mengajarkan kehidupan itu ia memasukkan firman Tuhan. Kehidupan yang ia ajarkan itu ada temanya. Itu sebabnya disebut khotbah di bukit, bagaimana menjadi warga kerajaan surga. Itu ada temanya. Tetapi ketika Yesus menyampaikan tema itu, Yesus memasukkan berbagai subjek ilmu pengetahuan, dan bukan hanya subjek ilmu pengetahuan, tetapi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, apakah Yesus telah mempersiapkan kelas ini sebelumnya? Apakah Yesus sudah merencanakan akan ada kelas di bukit? Apakah Yesus sudah tahu siapa pendengarnya, siapa audiensnya, siapa peserta didiknya? Saya yakin Yesus mempersiapkan semuanya. Setiap kelas kita tidak boleh tidak dipersiapkan dengan baik. Sebuah kelas integrasi Alkitabiah di mana sobat sekalian dan saya mengajarkan materi apapun, subjek pelajaran apapun, selalu semuanya itu dipersiapkan. Tidak boleh mengajar tanpa mempersiapkan. Yesus mempersiapkan. Kalau kita membaca bagaimana Yesus itu selalu mendoakan kelasnya. Pagi-pagi benar ia bangun, sebelum melayani ia berdoa untuk seluruh pelayanannya. Saya yakin waktu itu Yesus mendoakan yang namanya dirinya sebagai pengajar. Yesus mendoakan para pendengarnya, baik yang ia kenal 12 murid itu, ataupun orang-orang yang akan datang, siapa mereka ia tidak tahu. Tapi Yesus doakan mereka. Bukan hanya Yesus mendoakan dirinya yang mengajar orang-orang yang akan belajar atau diajar olehnya, tetapi juga apa yang ia ajarkan, ia telah doakan. Bukan hanya Yesus itu mendoakan,
tetapi ia mengikatkan dirinya dengan kelas itu. Ia menaruh kelas itu di dalam hatinya dan membawanya kepada Bapa. Ini hal yang penting ketika sobat sekalian hendak menyelenggarakan kelas integrasi Alkitabiah. Sobat harus membawanya di dalam hidup sobat. Sobat harus membawanya di dalam doa yang bukan hanya sekedar permohonan, permintaan, ya hanya sekedar kalimat-kalimat yang kita ucapkan kepada Tuhan, tetapi doa yang keluar dari hati, doa yang keluar dari cinta, doa yang keluar dari beban, doa yang keluar dari sebuah kehidupan, mendoakan kehidupan dan akan dijalani. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Setiap kelas Alkitab, integrasi Alkitabiah haruslah keluar dari doa yang hidup. Kalau tidak, maka kita tidak akan pernah berhasil menyelenggarakan kelas integrasi Alkitabiah. Selalu ada saja yang lain yang bisa mengganggu. Bisa saja kita dengan segala emosi dan perasaan kita, bisa saja peserta didik kita, bisa saja situasi-situasi yang lain. Itu sebabnya kita perlu bawa setiap kelas kita di dalam doa. Yang kedua, Yesus tidak hanya membawanya di dalam doa, tetapi sebagai pengajar, Yesus melakukan persiapan. Persiapan apa? Kalau zaman sekarang barangkali namanya kurikulum, namanya RPP. Yesus tahu apa yang akan ia ajarkan. Nah, apa yang ia akan ajarkan, itulah kurikulum. Dan bagaimana ia mengajar, bagaimana ia organisir, dia tidak dadaan. Dia sudah mempersiapkan. Mungkin Yesus tidak menulis seperti sekarang, karena administrasi pengelolaan kelas harus ditulis, maka sekarang teman-teman mengajar ada RPP-nya. Tetapi RPP tidak selalu tertulis kan, selalu ada di dalam pikiran, kita organisir, kita tahu apa yang kita sampaikan, kita pertimbangkan peserta didik kita, dan kita pikirkan bagaimana kemudian membuat apa yang ada dalam pikiran kita yang mau kita sampaikan itu bisa sampai dan mengubah dari peserta didik kita. Itu RPP. Harus dibuat. Kalau hari ini dengan ditulis merupakan suatu kewajiban, jauh lebih baik. Sebab dengan ditulis kita akan makin mengkonkretkan apa yang mau kita sampaikan. Kita akan dipertajam dengan apa yang kita tulis sehingga kita akan bisa menyampaikan dengan lebih baik. Dan yang penting, kita kan punya panduan. Yesus melakukannya loh. Jangan dikatakan ketika kelas integrasi Alkitabiah yang Yesus lakukan dengan tema kerajaan surga dan mengajarkan berbagai pengajaran kehidupan, di dalamnya ada firman Tuhan, di dalamnya ada hukum Taurat yang Yesus sampaikan. Itu tidak Yesus pertimbangkan. Yesus pertimbangkan. Yesus membuat RPP walaupun tidak tertulis. Yesus juga mempersiapkan nanti suaranya akan seperti apa. Yesus mempersiapkan pendahuluannya akan seperti apa. Yesus memikirkan klimaksnya akan seperti apa. Kalau kita melihat khotbah di bukit, kelas yang Yesus selenggarakan di bukit, itu ada puncaknya, ada peaksnya. Semua ini terjalin dalam benang merah. Satu bagian dengan bagian yang lain bisa diatur sedemikian rupa. Punya satu relasi, ada konsistensi, ada koherensi. Sehingga kita bisa mempelajarinya, kita bisa menafsirkannya, dan kita melihat bahwa ini bukan dikeluarkan secara mendadak, tetapi sudah dipikirkan oleh Yesus. Sebuah kelas integrasi Alkitabiah adalah sebuah kelas yang sudah dipikirkan matang-matang oleh setiap kita. Kita mengajar mata pelajaran apa? Bagian firman Tuhan mana yang akan cocok dengan bagian ini? Bagian firman Tuhan ini akan diletakkan di bagian mana? Sebesar apa porsi firman Tuhan yang ini di sini? Porsi firman Tuhan ini di sini. Ini juga bukan sebuah kelas yang semuanya harus dijalin di dalam dengan kutipan-kutipan Alkitab. Misalkan rekan mengajarkan matematika atau ilmu pengetahuan atau kemudian mata pelajaran umum lainnya, langsung rekan-rekan sekalian kebanyakan Alkitab, kutip sana kutip sini, maka siswa rekan-rekan sekalian peserta didik akan bertanya-tanya, ini kelas apa? Kan bisa begitu. Tetapi kalau kemudian kelas itu tanpa ada kutipan firman Tuhan, atau setidaknya bukan kutipan, ada kebenaran firman Tuhan di dalamnya, tidak ada sama sekali hal itu, maka rekan-rekan juga tidak sedang mengajar
sebagai pengajar Kristen. Jadi artinya ada persiapan di dalamnya. Bagian mana yang harus saya sampaikan, bagaimana menyampaikannya, mana yang tepat akan saya ambil dari bagian Alkitab, saya letakkan di mana. Itu sudah dipersiapkan oleh Yesus. Yesus mengajar, dikatakan dia mengajar dengan kuasa. Itu artinya Yesus melampaui kuasa-kuasa yang ada di dunia. Kuasa-kuasa di dunia ini didasarkan pada satu, tentu ilmu pengetahuan. Kedua, siapa yang mengajar, dan berbagai referensi yang lain. Nah, kalau kemudian dikatakan Yesus melampaui, tidak seperti ahli Taurat, maka apa yang Yesus ajarkan itu bukan berarti asing. Apa yang Yesus ajarkan itu tidak ada kaitannya dengan Alkitab. Oh, berkali-kali Yesus mengutip bagian Alkitab, bagian Taurat. Jadi dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa Yesus mempertimbangkan semuanya itu sedemikian rupa. Dia menaruh segala sesuatunya dengan cermat di bagian mana bagian, dan itu tidak mungkin tanpa persiapan. Sebagai manusia, Yesus melakukan persiapan. Dia tahu dengan jelas apa yang dia katakan dan di bagian mana ia harus mengatakan. Jadi Yesus mendoakan kelasnya, Yesus mempersiapkan kelasnya. Dan kalau kita lihat ketika kemudian Yesus menyelenggarakan kelasnya, Yesus mempertimbangkan peserta didiknya dan juga mempertimbangkan diri. Dia tahu apa yang harus dia sampaikan dan dia membangun interaksi dengan mereka. Apa yang Yesus sampaikan adalah sesuatu yang berkaitan dengan keseharian mereka. Ada link di dalamnya. Makin ada link antara apa yang kita sampaikan, diri kita dan peserta didik, maka kelas itu makin hidup. Kenapa mereka takjub? Mereka mau mendengar dengan sabar pengajaran Yesus, karena pengajaran Yesus itu bukan pengajaran yang asing. Saya yakin Yesus melakukan proses akomodasi, mengajarkan sesuatu yang baru, tetapi Yesus juga banyak melakukan yang namanya asosiasi, mengajarkan sesuatu dengan apa yang sudah diajarkan. Dan Yesus menjalin semuanya sedemikian rupa dengan baik. Di dalam kelas-kelas kita, kedua hal itu harus ada. Ada asosiasi, artinya ada keterkaitan dengan kehidupan mereka. Contoh-contoh yang Yesus gunakan adalah contoh-contoh yang dekat dengan mereka, dan sepatutnya di kelas-kelas kita juga demikian. Kalau kita mengajarkan sesuatu yang baru, harus diajari dulu dihubungkan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh para siswa kita. Tetapi satu hal lagi yang lebih luar biasa menurut saya, selain Yesus menggunakan ilmu didaktik atau ilmu mengajar, tidak cukup waktu saya menjelaskan didaktiknya Tuhan Yesus. Tetapi yang saya ingin sampaikan yang luar biasa adalah di sini dikatakan setelah mengakhiri takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, dan mereka memberi respon, ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Artinya apa? Artinya pikiran, perasaan, dan kehendak pendengarnya itu disentuh oleh Yesus. Ini penting. Di dalam setiap kelas kita harus sadar betul bahwa saya harus menyentuh pikiran siswa saya harus menyentuh perasaan siswa saya harus menyentuh kehendak siswa saya. Kelas saya adalah kelas yang hidup. Saya harus memanusiakan mereka sebagai manusia dengan nalar, dengan rasa, dan juga dengan tindakan, dengan sikap, dengan apa yang akan mereka kerjakan. Kalau ini di dalam pikiran kita dan kita selenggarakan, kita jalin sedemikian rupa. Ada doa, ada persiapan, ada kelas di mana ilmu mengajar kita kembangkan, dan juga ada kedekatan yang kita jalankan saat kita mengajar, antar interaksi, ada komunikasi yang hidup yang melibatkan pikiran, perasaan, dan kehendak diri kita, juga pikiran, perasaan, dan kehendak peserta didik kita. Maka kelas integrasi Alkitabiah akan terwujud. Satu lagi yang tidak boleh ketinggalan, semuanya itu didasari terlebih dahulu oleh karena Yesus kenal siapa yang dia ajarkan. Yesus tidak hanya mengajarkan apa yang ia ajarkan, tapi Yesus mengajarkan siapa yang semestinya ia ajarkan. Apapun pelajaran sobat sekalian, apapun subjeknya, sobat mesti ingat, kelas sobat itu bukan hanya sekedar apa yang sobat ajarkan, tetapi kelas sobat adalah siapa yang sobat ajarkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyelenggarakan kelas-kelas integrasi Alkitabiah di subjek pembelajaran
sobat, apapun itu. Tuhan Yesus memberkati.